Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Mikdas Sadat Mulis Pratama dengan NIM 23023190017 dari kelas LNG 2A akan mempresentasikan mengenai analisis perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD dan analitik. Baik, di sini saya punya dua diagram kontur kecepatan yang berbeda, yang mana di atas ini kecepatan aliran fluida dengan suhu 20 derajat Celcius. Di sini 20 derajat Celcius, kemudian yang di bawahnya kecepatan dengan aliran fluida dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, distribusi kecepatan dalam aliran turbulen dalam pipa yang memiliki elbow 90 derajat itu lebih kompleks dibandingkan dengan aliran dalam pipa lurus. Elbow ini menyebabkan perubahan arah aliran yang menghasilkan variasi dalam kecepatan. Nah, di bagian luar elbow, karena radius tikungan lebih besar, kecepatan cenderung lebih tinggi. Sedangkan di bagian dalam elbow dengan radius tikungan yang lebih kecil, kecepatan cenderung lebih rendah. Jadi dalam elbow ini kecepatannya dia lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan di pipa lurus seperti ini, sesuai dengan indikator warnanya ya. Begitupun di suhu 30 derajat sama ya, walaupun eh, tidak terlalu secepat saat berada di suhu 20 derajat. Nah, berdasarkan teori boundary layer, terbentuk tegangan geser di aliran fluida yang dekat dengan dinding pipa. Bisa dilihat dengan indikator warna biru yang artinya mendekati. Baik, tadi kan berdasarkan teori boundary layer, ter- terbentur tegangan geser di aliran fluida yang dekat dengan dinding pipa. Bisa dilihat dengan indikator berwarna biru yang artinya kecepatan mendekati atau sama dengan nol. Namun, setelah fluida melewati elbow, distribusi kecepatan dan pola aliran memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke keadaan normal atau fully developed turbulent flow. Nah, jarak ini dikenal sebagai panjang pemulihan atau recovery length. Nah, perbedaan distribusi kecepatan pada suhu 20 derajat Celcius di atas dan 30 derajat Celcius di bawah ini disebabkan oleh perubahan densitas dan viskositas fluida karena suhu yang berbeda. Pada suhu yang lebih tinggi, viskositas lebih rendah dan menghasilkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius, kecepatan aliran fluida lebih lambat karena viskositas lebih tinggi. Jadi, di dinding-dinding ini, ini berdasarkan teori boundary layer, ada indikator biru sehingga kecepatannya lebih lambat dibandingkan yang di tengah karena adanya tegangan geser di bagian dinding-dinding. Tapi ketika sudah melewati elbow, dia menjadi lebih cepat dan kembali normal di jarak tertentu. Begitupun di suhu 30 derajat. Selanjutnya, di sini saya juga memiliki perbandingan antara dua diagram kontur tekanan pada suhu 20 derajat Celcius di atas ini, kemudian pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, di bawah ini. Nah, pada aliran fluida melalui pipa dengan elbow 90 derajat, tekanan bervariasi. Sebelum fluida mencapai elbow, tekanan berkurang secara bertahap karena gesekan dengan dinding pipa. Nah, ditunjukkan oleh indikator warna yang berangsur dari merah ke orange kemudian ke kuning. Nah, di bagian luar elbow tekanan dinamis meningkat karena kecepatan aliran yang lebih tinggi akibat gaya sentrifugal. Sehingga tekanan statis cenderung menurun, sedangkan di bagian dalam elbow tekanan statis meningkat karena kecepatan aliran yang lebih rendah.
Seperti itu teman-teman. Nah, setelah fluida melewati elbow, tekanan memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke distribusi yang lebih seragam. Nah, tekanan statis berangsur-angsur menurun sepanjang pipa setelah elbow ditunjukkan oleh indikator warna Tosca yang berangsur menjadi warna biru. Nah, perbedaan distribusi tekanan fluida pada pipa dengan elbow 90 derajat pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius disebabkan oleh perubahan dalam densitas dan viskositas fluida. Pada suhu yang lebih tinggi, viskositas yang lebih rendah menyebabkan penurunan tekanan yang lebih kecil baik sebelum dan setelah elbow dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Selain itu, distribusi tekanan lebih cepat kembali stabil setelah melewati elbow pada suhu yang lebih tinggi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini saya memiliki eh, hasil pressure drop pada simulasi dan pressure drop pada perhitungan analitik. Pada hasil simulasi saya di suhu 20 derajat Celcius menunjukkan pressure drop sebesar 4.700 Pascal. Dan pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 4.500 Pascal. Sedangkan hasil analitik menunjukkan pressure drop pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 4.902,21. Kemudian Pascal. Dan pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 4.892,386 Pascal. Nah, perbandingan dalam persen antara pressure drop, simulasi dan analitik pada suhu 20 derajat Celcius adalah 4,3%. Sedangkan perbandingan pada suhu 30 derajat Celcius adalah 8,7%. Hasil pressure drop ini belum mencapai hasil yang akurat karena kedua hasil baik simulasi maupun analitik harus dibandingkan lagi dengan hasil pressure drop eksperimen untuk menghasilkan pressure drop yang lebih akurat. Kemudian di sini saya juga memiliki grafik yang menunjukkan perbandingan pressure drop simulasi dan pressure drop analitik. Pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius dapat disimpulkan bahwa hasil pressure drop pada suhu 30 derajat Celcius lebih rendah daripada daripada eh, pada suhu 20 derajat Celcius. Terdapat perbedaan antara hasil simulasi dan analitik pada kedua suhu yang diuji. Pada hasil analitik selalu lebih tinggi daripada hasil simulasi pada suhu yang sama. Pada hasil simulasi, pressure drop menurun ketika suhu meningkat dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius dari 4.700 Pascal menjadi 4.500 Pascal. Sedangkan pada hasil analitik pressure drop juga menurun ketika suhu meningkat dari 4.902,21 Pascal menjadi 4.892,386 Pascal meskipun penurunannya tidak sebesar hasil simulasi. Baik, di sini juga dapat disimpulkan bahwasanya baik metode simulasi maupun analisis menunjukkan hasil yang sama, yaitu tekanan menurun seiring dengan kenaikan suhu dari 20 derajat menjadi 30 derajat Celcius, dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Hal ini mengurangi viskositas dari 1002 kali 10 pangkat min 3 kg per meter second pada 20 derajat Celcius menjadi 0,798 dikali 10 pangkat min 3 kg meter second pada 30 derajat Celcius. Nah, yang memfasilitasi aliran dan mengurangi tekanan statis. Temperatur juga tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan besaran kecepatan 0,002 meter per second. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis pengaruh perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD ini dan analitik. Baik, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.